Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3, yaitu Yesus mengampuni. Nah, pada pembelajaran ini kita akan kembali membahas bagaimana Yesus itu mengampuni orang yang bersalah kepada Dia, ya. Begitu juga dengan kita akan dibahas nanti bagaimana kita diampuni atau mengampuni sesama kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Kau Maha Rahim. Hapuskanlah dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorailah lidah kami mewartakan kasih-Mu. Selanjutnya kita akan berdoa doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terangilah kami dengan cahaya kasih-Mu. Bila kami jatuh dalam dosa, bantulah kami untuk menyadari dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga kami sungguh-sungguh bertobat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Yesus mengampuni. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami ajaran Yesus tentang pengampunan. Yang kedua, meneladan Yesus dengan sikap mau mengampuni. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan bertobat. Yang keempat, hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Cerita kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas di sini yaitu Daniel dan Lukas berkelahi karena salah paham. Kemudian Daniel menuduh Lukas mengambil bukunya. Kemudian ternyata Maria yang mengambil buku Daniel, ya kan? Tanpa izin. Kemudian Daniel meminta maaf kepada Lukas. Mereka pun saling memaafkan dan kembali menjadi seorang sahabat, ya. Terlihat pada ini, gambar ini. Di sini mereka sudah minta maaf. Padahal pada gambar ini mereka masih sangat berantem. Karena saling menuduh. Nah, kisah anak yang hilang ini dapat kita lihat di dalam bacaan kitab suci Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Si bungsu meminta warisan dan kepada ayahnya dan menghamburkannya. Apa yang terjadi setelah itu? Ia jatuh miskin dan kelaparan. Ia juga menyesal dan pulang ke ayahnya. Ayahnya menerimanya kembali dengan kasih. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah selalu mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian ini, kita masuk ke bermain peran. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan bermain peran. Ya, berperan sebagai bapak, berperan sebagai bungsu, sebagai anak sulung, dan menjadi hamba atau teman. Nah, melalui drama ini kita akan belajar bahwa Allah selalu mau menerima orang yang bertobat, ya.
Allah selalu mau menerima orang yang bertobat. Kemudian, nah, makna pengampunan. Apa yang kita dapat dari pengampunan itu? Ini, yang pertama, Allah selalu membuka hati untuk orang yang bertobat. Anak-anak, Allah itu selalu mau membuka hati kepada orang yang mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Nah, kemudian mengampuni berarti tidak menyimpan dendam. Anak-anak ibu, jika mengampuni itu berarti kita tidak ada dendam di hati. Berarti kita sudah tidak lagi marah sama teman atau menyimpan. Nanti awas ya, tidak boleh ya. Kemudian mengampuni membuat hati damai dan persahabatan kembali, ya kan? Jika kita mengampuni teman kita yang salah kepada kita, tentu kita akan hidup dalam hati yang damai. Kemudian kita semakin kompak menjadi sahabat. Kemudian kita juga harus jujur, mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. Seperti caption yang di sini. Thank you, I am sorry, please, tolong. Saya minta maaf, tolong. Thank you, terima kasih. Nah, selanjutnya, anak-anak di sini kita diajak untuk berefleksi. Apakah kamu pernah membuat orang tuamu, guru, atau teman kamu marah? Coba anak-anak pikir dulu, apakah pernah? Kemudian, apakah kamu berani mengakui kesalahanmu? Kemudian, bagaimana rasanya ketika teman memaafkanmu? Apakah kamu mau memaafkan temanmu yang bersalah? Coba anak-anak ibu, coba direnungkan dulu, apakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Jika ya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, anak-anak ibu, kita harus mau minta maaf. Hari ini kita akan minta maaf. Ingat kesalahan kepada orang tua. Tentu kita semua pernah melakukan kesalahan. Nah, jika itu pernah, mari kita nanti pulang sekolah, kita minta maaf kepada orang tua dan menyadari kesalahan kita ya. Kemudian tuliskan di bukumu janjimu kepada orang tuamu, serta berjanjilah untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oke. Nah, anak-anak ibu, apa pembelajaran yang kita dapat? Rangkuman pembelajaran yang kita dapat hari ini, yaitu kisah anak yang hilang mengajarkan kita untuk bertobat. Allah Bapa menerima siapapun yang mau kembali kepadanya, asalkan ia sudah mau mengakui kesalahannya. Kita harus berani minta maaf dan juga memaafkan. Dengan mengampuni, kita hidup damai dengan Tuhan dan sesama. Seperti ini, gambar ini. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Nah, anak-anak ibu, coba dibuka ini kita ingat ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Inilah gambar orang mengakui kesalahannya kepada Bapaknya, di mana seperti dalam Lukas 15 ayat 21 tentang anak bungsu yang mengakui kesalahan kepada Bapaknya. Kemudian kita berdoa karena pembelajaran kita sudah selesai, kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Rahim, aku menyesal telah berbuat dosa. Ampuni kami dan tolonglah kami agar selalu hidup baik. Bantulah kami untuk selalu mau mengampuni teman kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.